Norma Talk. Tiap obrolan pasti ada inspirasinya, dan inspirasinya adalah untuk muda-mudi semuanya. Dan kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang menurut saya cukup menarik karena dia bercerita, tapi tidak bercerita dengan tutur kata seperti saya, tapi dia bercerita dengan audiensnya melalui sebuah visual. Nah, ini salah satu contoh karyanya. Ikut Kata Nabi. Nah, kalau udah bisa tebak di covernya ini udah punya gambaran bahwa ini adalah komik. Ya, betul sekali. Nah, ini, nah, saya masih penasaran apakah di era sekarang ini komik-komik ini tuh masih banyak yang baca, dan kemudian bagaimana proses kreatifnya membuat sebuah komik. Langsung aja kita sapa, ada Slamet Yuwanto. Apa kabar Yuwanto? Iya, Ini baik. adalah salah satu alumni Ilkom ya. Masuk tahun berapa? 2012. 2012 ya. Berarti udah 10 tahun yang Iya. lalu ya. Nah, kali ini ternyata datang ke kampus dan dia sudah punya karya yang cukup banyak, ada sekitar 10 Iya. komik ya. Iya. Nah, saya tertarik nih, awal mula kemudian jadi komikus. Ini gimana ceritanya? Apakah dari dulu memang suka gambar, atau dari nol yang sama sekali nggak pernah kenal gambar, kemudian belajar, kemudian nekunin sampai sekarang, kemudian milih jadi seorang komikus atau ilustrator? Kalau dimulainya dari mana, kayaknya waktu masih kelas 3 SD mulainya. Jadi dulu pernah main ke tetangga, terus dia punya komik Dragon Ball. Nah, pas aku ngelihat, seneng, ini apa ini? Kok sering lihat kayak stiker-stikernya gitu, tahun 90-an kan itu. Terus apa namanya? Pengen punya, tapi terus kan itu kan aku waktu itu masih kecil banget, terus yang punya kan mas-mas itu nggak mungkin pinjem kan, cuma bisa ngelihat gitu. Terus pas ada kesempatan eh, minta beli orang tua, terus dibelikan kan. Saat itu udah episode buku seri 41 Dragon Ball kan, tamat seri 42 ya, jadi itu udah yang terakhir-terakhir gitu. Pas beli itu ngelihat gambarnya seneng, terus aku nyoba niru. Tertarik karena gambarnya atau ceritanya atau dua-duanya Ya waktu itu? mungkin kalau dulu gambarnya ya, jadi kayak kan kita tahu Dragon Ball gitu, malah dulu kayaknya belum ada kartunya, belum masuk di Indosiar kan. Terus seneng gambarnya, ini bagus gitu, sering lihat di kartu-kartu kalau kita pas SD dulu kan, pulang ada mas-mas yang jual di depan Oke, umbul gitu ya. iya. Nah itu terus, oh ternyata ini ada komiknya ya gitu, waktu pikiran saya waktu kelas 3 SD itu. Nah aku niru gambarnya di salah satu halaman itu, aku tiru, dan saat itu menurutku mirip. Terus aku jadi suka menggambar ulang di komik-komik itu, aku tiru Dari terus. situ Dari kemudian situ sampai keterusan sampai sekarang. sampai keterusan sekarang. Berarti ada daya tarik dulu ya terhadap Hmm, sesuatu, setelah itu ingin nyontoh, setelah itu sampai kemudian lepas bisa bikin lepas. sendiri. Nah, karya pertama bikin komik tahun berapa? Kalau bikin komik yang iseng-iseng gitu kayaknya SMP. Wah, SMP sudah bisa bikin komik, itu langsung udah bikin cerita utuh atau masih hanya berapa halaman gitu? Kayaknya cerita utuh. Jadi dulu manual gitu kan, pakai pulpen, pensil gitu di buku tulis biasa. Terus kayak karakternya itu teman-teman sekolah gitu, kayak Oke. bikin fighting gitu atau sepak bola. Udah di kertas gitu. Jadi Terus masih sebatas hmm, manual banget ya. karena alat kita kan nggak segampang sekarang ya. Dulu orang kalau nggak kaya banget, nggak bisa, nggak punya komputer, nggak punya ini, terus percetakan juga adanya fotokopi, jadi kita nggak bisa mungkin mewujudkan kayak komik indie kayak sekarang kan. Kita misalkan punya skill, punya sedikit alat, ada sedikit uang, kita bisa nyetak komik kita sendiri kan sekarang. Oke. Ini adalah karya yang pertama ya, yang secara tercetak Iya, secara ini apa yang diterbitkan di penerbit, penerbit. penerbit resmi itu pertama 2014. Judulnya Ikut Kata Nabi. Nah, Ya. dulu waktu masih mahasiswa di sini. Masih mahasiswa. Oke, Ya, masih mahasiswa kerja, udah punya, mahasiswa kelas masih sore, punya karya nih. terus malamnya sepaginya bikin ini. Nah, ini menarik nih. Mungkin kalau sebagian orang adalah bercerita pakai teks kayak bikin cerpen, Iya. novel, itu mungkin agak orang bisa tahu, oke, bikin ceritanya seperti ini. Tapi kalau komik ini yang mau proses kreatifnya itu diawali memang bikin ceritanya dulu, atau bikin karakternya, atau bikin visual gambar tokohnya dulu ini. Kalau Yuwanto mulai proses bikin sebuah komik. Eh
menurut ya kan orang kadang lain-lain ya. Ada yang dimulai dari bikin karakternya dulu, ada yang ceritanya dulu, tapi biasanya kalau teman-teman itu ada yang dia bikin karakter terus dia ngembangin dari karakternya itu kelihatan dia oh ini bikin apa kayak komik bergenre dari misalkan stylenya kayak komik-komik fighting terus berarti dia nanti bikin komik fighting. Tapi kalau kalau misalkan kita arahnya untuk komersial ya, biasanya kita kalau aku ngelihat kayak pasar saat Lagi suka apa saat itu itu? ya saat itu kalau sekarang kan aku lebih condong ke bikin komik edukasi Islami ya. Kalau dulu kan aku ngelihat zaman saat itu ada banyak komik strip humor. Jadi Oke. aku angkatannya komik si Juki. Jadi si Oke. Fadameong tuh dulu temenan kita, dia sama-sama pas waktu jadi mahasiswa jadi mas-mas biasa mahasiswa gitu. Terus dia bikin komik strip komedi di Facebook saat itu terus kita banyak saat itu dibikin komik seperti itu. Nah, kalau Selamat Juanta dulu sendiri, misalnya nih kita bedah untuk komik pertama ya, Ikut Kata Nabi. Ini waktu bikin ini, itu memang bikin ceritanya dulu atau tadi bikin karakternya? Aku sampai pengen ada karakter ini, kemudian peran dia seperti apa, baru nanti bikin cerita utuhnya. Kalau komik ini dulu karakternya dulu. Jadi kan pas waktu saat mulai bikin ini kan lagi tren komik strip komedi ya, kayak si Juki gitu. Nah, terus kita bikin karakter saat itu aku kayak sama teman terus kita kayak ngembangin ini nanti joknya kayak gini. Terus aku bikin karakter ini dulu. Terus awal-awal aku upload di fanpage Facebook itu komedi, jadi komik strip komedi gitu. Oke. Susah nggak sih ya? Kalau saya bayangin bikin ceritanya aja susah ya. Belum nanti mikirin visual gambarnya. Apalagi konsistensi karakter itu kan harus dari visual itu kan harus bisa sama ya. Hmm. Itu caranya gimana itu? Nah, berarti kita harus bikin ini desain karakter. Misalkan kita bikin karakter utamanya si ini, oh rambutnya misalkan gundul. Nah, terus kita bikin dari depan sampai yang belakang, atas bawah gitu. Jadi ketika Oke. kita gambar, nanti kita dari panduan desain karakter itu. Oke, untuk bisa benar-benar misalnya jadi buku utuh ini kemudian orang lihat dari halaman awal sampai akhir kemudian nggak miss bahwa tadi dilihat dari sisi manapun ya karakternya itu susah nggak sih? Butuh waktu berapa lama Nah, untuk itu bisa menciptakan itu? tergantung skillnya si komikus ya. Jadi kalau dia memang skillnya udah bagus, ya dia bisa ini bikin gambar konsisten sama. Misalkan walaupun karakternya banyak, dia sekali ngelihat, oh si ini namanya ini. Walaupun nggak dilihat mukanya, misalnya cuma siluetnya aja udah tahu. Tapi kalau Oke. memang belum pengalaman ya kalau nggak dari depan sama semua. Kalau proses pengerjaannya memang harus pakai kertas gambar dulu atau sekarang sudah ada teknologi udah langsung pakai Kalau sekarang komputer nih? teknologi udah memudahkan ini ya, kayak tukang gambar, komikus gitu. Jadi ada kita bisa pakai kayak pen tablet atau gambar manual bisa sih terus di-scan, terus ngeditnya Baru diedit. di misalkan pakai Photoshop. Terus misalkan pakai misalkan yang kayaan ya punya Apple, pakai Apple Pencil gitu. Atau pakai HP juga sekarang bisa. HP Oke. ada yang dia gambar pakai ini jari Oke, lewat jadi HP. butuh berapa lama dari bikin pengalaman dari Yuwanto sendiri dari bikin ide sampai kemudian bisa jadi satu buku komik utuh? Mungkin orang beda-beda ya. Tapi kalau aku pas santai ya selembar seharian. Satu halaman itu Ya, satu hari. misalkan Wow, dari nol dari start dari nol bikin ya. cerita terus sampai nanti bikin sketsa sampai finishing. Berarti Nggak baik warna atau berwarna tetap sama. sama aja. Berarti bayangin kalau 100 halaman berarti sekitar 100 hari, Mm-mm. sekitar 3 bulan. Mm-mm. Tapi itu harus fokus ngerjain ya, nggak Itu bisa disambi waktu ke yang lain. umumnya jadi bisa lebih cepat. Misalkan bisa dibikin sehari 2 halaman atau 3 halaman atau sehari apa berapa hari baru satu kotak juga bisa. Misalkan di halaman itu kita butuh gambar background gedung-gedung yang rumit itu kan kadang nggak cukup sehari. Lah nggak enaknya kita jadi komikus itu kan kita jadi semuanya ya jadi sutradara ya jadi misalkan butuh gambar gedung ya kita jadi arsitektur misalkan kita gambarnya misalkan kayak webtoon Korea gitu kan bajunya style-style gitu ya jadi kita juga jadi desainer.
Oke, berarti memang pekerjaannya banyak banget ya. Jadi nggak Iya, cukup punya ide cerita, tapi dia harus bisa memvisualisasikan tadi dengan berbagai macam, nggak cuma orangnya, karakternya, tapi di mana lingkungan dia tinggal sampai pakaian yang dipakai itu juga harus iya. dipikirkan matang-matang. Nah, saya tertarik sama Yuwanto adalah kemudian kalau saya lihat beberapa karyanya, ada Ke Surga Bareng Abi, kemudian ada Dakwah ala Komikus, kemudian ada Palestina Persaudaraan dan Kemanusiaan. Nah, kalau dilihat dari judul-judulnya, Hmm, ini kan fokus ke tema-tema Islami dan iya. ke anak ya, Iya. pendidikan anak. Ini kenapa memang di awal sudah memutuskan itu atau awalnya jalan dulu kemudian lihat tren tadi bahwa yang lagi menarik adalah di anak-anak kemudian masuk ke edukasi atau seperti apa? Terus secara komersil memang ini yang laku dijual? Kalau awalnya sih umum ya, jadi aku bikin komik yang aku suka, misalkan dulu seneng komik fighting, terus seneng komik misalkan Naruto, terus bikin yang mirip-mirip gitu. Terus ketika kita ini makin dewasa, terus aku kan dulu kerja di majalah juga, terus di sana juga ada majalah Islam. Nah di situ kan sering baca-baca ya, terus aku pingin bikin komik yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya kadang kan komik ya udah dibaca udah ya. Nah aku pingin komik itu yang mengedukasi juga, dan edukasinya yang bener-bener aku tahu. Nah di situ kan kebetulan aku sedikit tahu di ranah eh, Islam kan. Yaudah aku mulai bikin komik yang temanya religi. Jadi apa namanya, kadang kan ada orang yang malas baca kan, misalkan dia ngelihat kayak buku-buku kitab-kitab Islam itu yang berat-berat gitu kan nggak baca, Males tapi baca kalau ya. formatnya gambar kan orang lebih ke ini apa sih, terus dibaca oh ternyata ini ya, Islam ngelarang gini ya, oh ini ya. Kalau dalam wujud komik kan lebih gampang dicerna dan diterima itu. Jadi lebih mudah untuk bagi audiensnya. Ah, Tapi ini ada itu nggak? Karena kan based onnya adalah bahwa tentang sesuatu tentang agama ya. hmm. Based on riset dulu atau memang misalnya nih, Asa mau bikin cerita tentang gimana anak sekolah itu misalnya anak SD berpuasa atau memang cari cerita dulu atau riset dulu. Oh puasa kalau untuk anak yang masih usia 7 tahun itu aturan di Islam gini 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 baru kemudian bikin. Misalkan ada komik kompilasi gitu, di kan kadang penerbit kan nyari komikus ya, ini kita mau bikin temanya misalkan pergaulan remaja gitu. Terus nanti yang berminat siapa, terus misalnya 5 orang itu. Nah ketika oh ada tema remaja, nah itu saya nyari ide ceritanya dulu, nanti Oh, baru oke. sih saya sisipin pesan moralnya. Oke, berarti untuk Misalkan bikin pesan moral itu tetap riset ya. ah Eh, risetnya seperti apa biasanya? Cukup baca aja atau misalnya sampai datang ke ustadz atau misalnya diskusi sama komunitas mungkin yang based onnya religi kemudian untuk menggali oh seperti ini atau berdasarkan pengalaman pribadi sendiri ini. kalau saya ngambil misalkan hadis atau ayat Qurannya yang nantinya nggak yang hal-hal yang bakal diperdebatkan gitu, jadi nggak perlu tanya ustadz, jadi kadang cukup cukup yang apa namanya, nyari di buku atau di internet gitu. Jadi browsing kemudian Hmm, itu. Nah, kemudian menerjemahkan ke bahasa anak-anak kan ini kalau komik itu kan nggak sekedar cuma visual ya, ya. ada kata-kata kalimat dialog yang sebagainya walaupun mungkin space-nya nggak terlalu banyak. Nah kemudian rubah ke bahasa anak-anak ini bagi Wanto gimana? Memang dikerjain sendiri atau memang butuh partner untuk bisa menerjemahkan bahasa ini ke bahasa yang lebih dimudah terima anak-anak? Kalau saya sebenarnya kalau misalkan bikin komik senangnya sendiri. Jadi ya tinggal kita kan bikin draft tulisan dulu ya. Nulis. Ya kuliah di USM juga ada manfaatnya juga sih, kan kita juga diajarin Mas Edi untuk bikin tulisan-tulisan gitu kan dulu. Jadi kita nulis di yang ada di otak aja dulu. Nanti kita baca lagi, misalkan ada kalimat-kalimat yang sulit kita sederhanakan lagi atau dikasih tambahan gambar yang kayaknya, jadi kita kayak mikirkan misalkan ini komiknya bakal untuk anak usia SD atau SMP. Ya udah, kita lihat setelah kita selesai dibikin, dibaca lagi kira-kira ini
bisa untuk dicerna anak dengan usia sekian apa enggak gitu. Oke, nah ini bicara kalau udah punya karya nih. Kemudian peminatnya masih banyak nggak sih di Indonesia pembaca komik ini? Oke, kalau ngomongin komik umum ya, kan biasanya orang kan taunya kalau komik itu kan bacaan anak-anak gitu. Terus kadang misalkan anak beli komik pun, kadang orang tua kan, ah komik apa, paling isinya gini-gini doang. Akhirnya ketika dia beli komik bener-bener dari uang dia sendiri. Tapi kalau komik edukasi, misalkan komik anak Islam gitu temanya, nah itu yang mah belikan orang tuanya. Oh, justru Jadi, orang tua yang ya, itu ya. jadi kalau nanya ke penerbit ya, penjualan terbesar di ranah komik itu nomor satu adalah komik anak. Komik anak itu karena memang orang tua Malah sengaja dia yang lebih sengaja karena memang membelikan. Iya, tadi ya lebih mudah kalau ngajarin anak tuh pakai bahasa gambar dibandingkan kemudian cerita atau iya, tulisan full kayak novel itu pasti akan mm, membosankan ya atau lewat textbook itu eh, jadi peminatnya masih banyak ya. iya. Nah ini kalau misalnya nih yang di rumah atau yang nonton Prismatok ini tertarik ingin terjun di bidang komik ini apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus punya kemampuan menggambar dulu sampai ke level berapa? Atau seperti apa? Kalau mau memulai ya jelas yang pasti kita harus punya basic seneng gambar dulu kan, bisa gambar. Minimal gambar inilah kepala, badan, separuh badan lah. Struktur Jadi tubuh manusia itu harus dah itu ya. ya walaupun mungkin belum bisa menguasain berbagai pose ya, yang penting bisa bikin apa kayak kepala setengah badan gitu kan bisa bikin komik strip. Terus kita bisa mulai upload di medsos, misalkan di IG. Jadi kadang aku lihat banyak komik yang sebenarnya gambarnya itu masih misalkan mau diangkat ke penerbit ya, itu bakal ditolak Biasanya ditolak dari karena segi apa? Karena misalkan dia bukan siapa-siapa ya, followernya masih dikit, terus dia bikin misalkan bikin komik udah banyak, terus langsung dikasihkan penerbit, kemungkinan besar ditolak karena mungkin gambarnya belum layak jual. Tapi dibalik ketika misalkan dia nyari fanbase dulu, bikin fanbase dulu, misalkan dia konsisten gambar di IG, walaupun kadang eh, misalkan aku ngelihat ini, misalkan dia bikin komik humor ya, ini nggak lucu. Nah, yang baca kan bukan aku doang, jadi misalkan orang Indonesia banyak, ternyata ada yang suka, dari sekian banyak itu ternyata ada peminatnya, ada banyak peminatnya, terus lama-lama followernya banyak, misalkan sampai 10.000, itu malah nantinya editor sendiri yang akan nyari. nyari, inbox, terus ini Oke. mau diterbitin nggak gitu. Oke, berarti era digital ini ada manfaatnya juga bagi para pelaku-pelaku yang suka gambar, yang Iya, memang dia belum punya nama. Ini iya, bisa ngembangin dulu di sosial media mereka ya. iya benar. Yang penting fanbase-nya banyak. Setelah dapat fanbase banyak, followersnya banyak, ini baru bisa misalnya memberanikan diri untuk bikin satu cerita ini ke penerbit. Iya. Nah, biasanya pertimbangan ke penerbit itu penerbit lihatnya tuh apakah hanya dilihat dari fanbase karena memang nanti kan ujung-ujungnya adalah penerbit pasti kalau mau nerbit ini kan harus laku nih. Iya. Hanya sekedar itu atau kadang penerbit punya bawa style bahwa ceritanya harus kayak gini, standarisasi gambarnya harus kayak gini. Yang pertama tentu saja penerbit yang nyari itu yang penerbitnya sesuai dengan visi misi mereka gitu. Misalkan misalkan komik humor umum nggak mungkin kan yang masuk penerbit Islam kan, misalkan. Oke. Terus ada penerbit nih, misalkan komik humor ini. Terus dia ngelihat followernya banyak, katakanlah 10. Terus awalnya dia nyetak cuma 2.000 eksemplar. Nah, pikir gampangnya kan dari 10.000 minimal ada 500 atau 1.000 orang yang beli komik itu kan dari 10.000. Jadi si penerbit berani berani spekulasi seperti itu, berani nyetain komik itu. Walaupun mungkin ya kalau misalkan dari segi gambarnya dia cuma kepala sama badan doang, terus cuma kasih balon kata kan banyak kan seperti itu. Oke. Itu bisa. Itu bisa ya. Berarti nah kalau bicara mau tadi udah tahu nih harusnya bahwa masuk ke penerbit kayak gini dan sebagainya. Sebenarnya orang bisa hidup nggak sih dari jadi seorang komikus saat ini? Nah, saya tambahin tadi itu kalau mau jadi komikus ya, kalau ilustrator, nah baru dia gambarnya harus sesuai dengan keinginan ini apa penerbit atau klien-klien gitu.
Tapi kalau misalnya fokusnya adalah bikin komik seperti ini, misalnya, oke, saya mau jadi seorang komikus yang memang fokusnya ke edukasi Islam ke anak-anak. Hmm. Untuk saat ini, kalau kita cuma mengandalkan pekerjaan ini, menurut Juwanto sendiri bisa bertahan atau memang atau harus punya pekerjaan sampingan nih? Ya bisa lah, bisa cukup untuk menghidupin diri Bisa lah. ya. Iya. Jadi ini bisa buat para muda-mudi di rumah ya yang mungkin selama ini punya bakat gambar tapi belum berani untuk bikin karya. Ini bisa dicoba ya. Tadi tipsnya adalah main di sosial media dulu, yang penting Iya. punya fanbase banyak. Setelah itu baru bikinlah sebuah karya kemudian ajukan ke penerbit. Bahkan kalau followers kita banyak, penerbit yang akan nyari Yang akan kita nyari kita. Ya. sendiri. Nah, kalau menurut Yuwanto untuk melihat sebuah proses kreatif komik ini yang harus diperhatikan bagi misalnya pemula ini yang baru mulai mau bikin karya pertama, ini apanya ini? Kalau yang paling penting, karena kita kan ngejual visual ya, meningkatkan skill sih. Nah, meningkatkan skillnya sekarang ya karena teknologi gampang, kita bisa melihat tutorial-tutorial bagaimana kita menggambar yang baik dan benar di medsos ada, di Google juga banyak. Misalnya nulis aja tutorial. Kita belum bisa bikin kepala, misalkan kepala yang bagus secara proporsional. Terus ketik aja tutorial bikin kepala anime misalkan. Nah, di situ udah banyak. Kita tinggal nyari yang paling pas buat kita. Atau les-les gambar juga sekarang udah banyak. Kalau komunitas di Semarang ada nggak? Komunitas ada dulu tahun 2014 aku pernah bikin komunitas komik namanya Lumpia Komik. Terus sampai sekarang masih ada sih. Di Cari situ aja di. bisa untuk belajar untuk bagaimana proses bikin komik dan sebagainya. Iya, karena kan ada gathering ya, kita kumpul-kumpul gitu di sana biasanya kita bisa sharing, sharing pengalaman, terus belajar apa kayak misalkan anggota baru ini aku nggak bisa bikin ini kak, setelah diajarin. Bahkan beberapa anggotanya kan dia kerja di studio komik kan di Semarang. Nah itu kadang kalau misalkan dia memang gambarnya layak jual bisa ditarik di studio itu. Oke. Bahkan ada yang freelance freelance yang penghasilannya dolar sampai biaya kuliahnya, biaya tanggungan orang tuanya dia dia sendiri yang nanggung gara-gara ini komiknya udah apa ilustrasinya udah layak jual internasional. Nah, ini saya masih penasaran nih. Kalau misalnya nih, ada nggak sih pernah Yuwanto mungkin nemuin teman-temannya atau apa atau punya pengalaman sendiri? Kan nggak semua orang bisa gambar itu kemudian jago bercerita. Karena Iya, kalau komik itu kan gabungan dua ya. iya. Ceritanya harus dapat, secara visual gambarnya juga harus oke nih. Hmm. Ini kalau misalnya nih, saya cuma bisa gambar, tapi saya nggak bisa bikin cerita. Atau sebaliknya, saya jago cerita, tapi pengen bikin komik. Bisa nggak ini? Ya kita bisa kolaborasi sama penulis. Oke. Jadi misalkan apa namanya memang benar-benar mentok kita nggak pandai menulis sama sekali, ya nyari aja. Atau biasanya kalau kita memang kerjaannya ilustrator nanti memang dicari penulis yang datang terus nawarin, Mas ini saya butuh ilustrasi nih. Gimana kalau kita kerjasama? Nah kerjasamanya itu nanti tinggal kita milih aja memang mau dibeli putus atau kerjasama royalti, pembagian royalti gitu. Oke, jadi tergantung kita ketemu sama penulis siapa, kemudian ngomongin diskusi tentang kerjasamanya mau seperti apa. Iya. Nah, kalau sama Yanto udah pernah apa aja nih kerjasama dengan para apa mungkin komikus lain atau mungkin penulis cerita lain? Ya ketika udah masuk di industri kerja saya sudah ngerasain ini, maksudnya kayak penerbit memang butuh ilustrasi dari kayak buku-buku biasanya kan kalau buku-buku sekarang kalau tulisan aja bosen ya, jadi terus disisipi gambar. Nah biasanya mereka itu nyari freelance ilustrator. Terus juga kadang memang ada penulis yang dia tulisannya bagus tapi memang benar-benar nggak bisa gambar, terus nanti ngubungin ngajak kerjasama. Nah, kalau misalnya ketemu yang seperti itu nih, jadi misalnya saya seorang penulis, saya biasanya datang dulu dengan cerita atau seperti apa? Atau memang yuk kolaborasi yuk aku bikin cerita, kamu bikin visualnya. Ya biasanya kan mereka kan temenan sama kita terus ngelihat karya-karya kita kan. Misalkan ada bikin memang IG yang untuk majang karya terus ini kayaknya cocok nih kalau ngilustrasiin ceritaku. Terus biasanya kita di inbox terus kenalan terus ngobrol.
Nah itu nanti bisa lanjut, misalkan cocok kolaborasi. Oke, kolaborasi yang pernah dilakukan apakah misalnya eh, ngomongin karakter? Kadang kalau di novel itu kan kita nggak bisa mendeskripsikan secara detail, hanya kan lewat kata-kata ya. Ini yang deskripsi individual itu tugasnya komikusnya atau hasil kolaborasi dua orang ini? Biasanya kalau penulisnya udah punya gambaran karakternya, misalkan oh prianya berkacamata, gondrong. Nah, itu kan dia kan bisa menuliskan kan, misalkan namanya si A, dia umurnya sekian, karakternya suka pakai apa kayak celana sobek-sobek, baju flannel, rambut gondrong, pakai kacamata, suka nenteng gitar. Nah, itu kan nanti dari deskripsi itu si ilustrator ngasih sampel ilustrasi kan dari ciri-ciri itu, nanti tinggal diperlihatkan penulis, misalkan oh ini udah oke nih aku suka, nanti tinggal dilanjutin aja dikembangkan. Oke, berarti baru pengembangan itu ya. Nah, cukup menarik ternyata ngobrolin tentang komik, bahwa ternyata memang komik itu bukan hanya untuk anak-anak ya. Gambaran orang kalau misalnya lihat buku bergambar itu cenderungnya adalah apa sih untuk konsumsi anak-anak. Pada dasarnya bisa untuk usia berapapun, dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata ini udah jadi profesi tersendiri di Semarang, di Indonesia atau di seluruh dunia, bahwa ada tempat bagi para komikus untuk bisa menyampaikan itu. Nah, kalau Slamet Juwanto mungkin punya pesan buat yang muda-mudi yang nonton acara Prisma Talk ini. Kalau mereka mau terjun ke industri komik, apa yang harus dipersiapkan selain memang dia harus punya skill gambar yang oke? Agar takutnya ini ya, kalau mungkin di pengalaman di dunia tulis menulis yang lain nih, jangan-jangan kalau saya masukin cerita ke penerbit nanti ditolak, tapi sebenarnya cerita itu nanti kemudian Iya, iya, iya. nah kan ada kekhawatiran Iya. itu ya, apalagi kalau kita belum punya link ke sana. Ini apakah memang harus gabung ke komunitas dulu, atau tadi ya udahlah bikin karya aja dulu di sosial media kita, atau seperti apa? Halo? Ya, gimana? Halo? Ya nggak apa-apa. Yo, ini juga lagi setting yang lainnya. Yo. Aku di lab nggak? Masih hujan nggak sih? Kayaknya masih sih, masih gerimis. Nggak apa-apa, nggak tunggu. Aku langsung naik aja ya ke lab TV. Yuk. Oke, ulang ya. Ini penutupnya. Oke, mungkin sama Juwanto, ada tips nggak sih buat para muda-mudi yang di rumah yang nonton Prisma Talk ini, kalau dia mau terjun ke industri komik ini? Karena takutnya ini bahwa banyak kan ketika kita ngajukan langsung ke penerbit kadang ditolak, tapi tiba-tiba ide cerita kita diambil dikembangkan oleh karya yang lain. Nah, biar nggak seperti itu, apakah memang jalurnya harus punya komunitas biar kita punya networking, atau lewat sosial media dulu ngenalin karya kita baru ke penerbit, atau mungkin sekarang trennya juga bisa nerbitin sendiri ya, tanpa harus memang kita harus keluar uang ekstra banyak untuk nyetak sendiri. Kalau Slamet Juwanto mungkin ada yang bisa disampaikan? Yang pertama kita harus senang dan konsisten ya. Jadi ketika misalkan senang gambar terus konsisten, ya kita banyak-banyak upload karya di medsos itu. Apalagi kalau misalkan followernya yang bener-bener udah banyak banget, mau diterbitin di penerbit resmi atau kita nyetak sendiri nggak masalah. Kita kan lagi pula kita bisa make ini kayak Shopee, Tokopedia buat buat membantu penjualan kita kan. Terus juga apa namanya, bahkan ketika kita kayak aku aja beberapa kali banyak orang-orang yang inbox buat ini ngasih job, misalkan bikin cover komik indie apa novel indie mereka, atau bahkan ada yang dia bikin foto prewedding itu pakai ilustrasi. Wow, menarik sekali ya. Berarti bahwa kalau kita jago gambar itu nggak cuma hanya nanti bisa bikin komik, tapi juga bisa ke ilustrasi ya. Terus saya tambahin, biasanya kan kebanyakan seniman introvert ya. Jadi misalkan dia nggak ikut komunitas pun nggak masalah. Ya itu tadi, yang penting dia mau nunjukin karya dia di medsos. Mau dia hebat sehebat apapun, kalau orang nggak tahu dia hebat ya orang nggak bakal ngelirik kan. Walaupun kita nggak kelihatan mukanya, tapi kalau gambarnya bagus kan kadang wah ini akun ini kok. Jadi memang harus percaya dulu dengan karya yang dibikin ya. Iya, Jangan benar. cuma bikin karya kemudian disimpan sendiri. Iya. Tapi sekarang apalagi dengan sosial media sekarang ya.
Jadi dipamerin aja dulu, masalah orang suka nggak suka karena selera orang kan beda-beda ya. Dari situ baru nanti lambat laut nama kita pasti akan Misalkan di plagiat pun sekarang kan bisa terbukti dari misalkan kita upload lama nih, ceritanya soal ini terus ternyata beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian ada komik lain yang terbit terus ceritanya sama. Nah itu kan biasanya fans tahu, Udah tahu bahkan ya. dibela fan, oh ini yang duluan gini-gini. Kayak kasus AI sekarang kan ada kan Oke. banyak yang ternyata oh ini dia jual tapi sebenarnya hasil dari AI. Terus ada fansnya dari si ilustrator aslinya yang bela ini sebenarnya AI ini ngambil dari gambar asli ini dari akun ini gitu. Oke, jadi itu bagi muda-mudi ya. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya. Intinya adalah percaya diri aja dulu, manfaatin sosial media yang ada sehingga nanti kalau udah punya fanbase banyak itu akan memudahkan kita untuk terjun ke industri komik yang sebenarnya. Menarik sekali ngobrol sama Yuwanto, tapi kayaknya kita nggak cukup satu aja ini ya karena saya tertarik tadi. Ternyata dari jagung gambar bisa ke ilustrasi. Nah, ilustrator visual ini ternyata juga menguntungkan ya. Tapi kita akan bahas di episode mendatang. Oke, sampai di sini Prisma Talk episode kali ini kita bahas tentang komik. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lainnya dengan bahasan yang menarik. Tapi sebelum kita akhiri seperti biasa kita punya tradisi foto dengan narasumber di studio. Boleh minta masuk untuk kita foto bareng buat kenang-kenangan. Boleh. Oke, kita udah punya foto dengan Yuwanto, tapi obrolan kita nanti akan lanjut di episode berikutnya ya tentang bahasan tentang ilustrasi. Nah ini panjang di background yang sudah kita tampilkan. Nah sampai di sini saya Edi Glow, kita ketemu lagi di Prisma Talk berikutnya.